dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang
jaga hatiku, karena hanya Kau yang mampu. Kau yang berikanku kekuatan untuk menjaga hatiku dari segala yang jahat, dari kedaginganku, dari keinginanku. Jaga hatiku Tuhan, jaga hatiku Tuhan, agar ku tak mengingini apa yang tak seharusnya, agar ku tak mengingini apa yang bukan bagianku, agar ku selalu setia mengikutmu, mengikutmu Tuhan, menjadi seperti-Mu. Ku mohon mampukanku, jaga hatiku, jaga motivasiku, jaga hatiku. Bapa, kiranya Engkau Tuhan yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Kami jaga hati kami Tuhan. Hanya dekat Allah saja kami tenang Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, kami beroleh kekuatan. Bapa, terima kasih buat jamahan Tuhan pada pagi hari ini. Jamahan-Mu memulihkan kami, jamahan memulihkan kami. Hari ini kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu oleh karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami dapat merasakan anugerah-Mu yang limpah dalam kehidupan kami, memberikan kami kekuatan baru. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom saudaraku. Sehat-sehat selalu ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Tangan Tuhan selalu menopang dan menguatkan kita. Dan ingatlah, hanya dekat Tuhan saja kita kuat, kita tenang. Mari pada pagi hari ini kita akan melanjutkan belajar kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas. Dalam Lukas 4 ayat 16 hingga ayat yang ke-30, firman Tuhan berkata, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, ia memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang di dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, berbuatlah di sini juga, di tempat asalmu, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangatlah marah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Saudara, Yesus yang sudah dibaptis,
Yesus yang sudah dipenuhi Roh Kudus, Yesus yang sudah melewati pencobaan di padang gurun, Yesus pula yang kemudian memaklumatkan dirinya pada hari dia membaca suatu nubuatan di kitab Yesaya. Dia katakan, pada hari ini genaplah nas ini waktu kamu mendengarnya. Dia memulai suatu pelayanan, saudaraku, di rumah ibadat. Dia membaca nas dari semua Alkitab. Dan mereka mengatakan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Mereka tidak menyadari bahwa kata-kata indah yang dimaksud adalah kata-kata yang membawa pada kehidupan. Dan mereka yang mendengarnya dikuatkan hatinya bahwa ini benar dari Tuhan. Karena Yesus sudah memulai pelayanannya di tengah-tengah bangsa Yahudi dengan memperkatakan nas yang dibaca dari kitab Nabi Yesaya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Pengurapan itu menyatakan bahwa Dia adalah Mesias yang diurapi, yang menyelamatkan, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara, pada waktu dia menutup kitab itu, dia memberikannya kepada para pejabat. Dia duduk, mata semua orang di ibadat itu tertuju kepadanya, dan ia mulai start to teach them. Mereka mulai diajari oleh Yesus. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka mengatakan, bukankah ia ini anak Yusuf? Dan Yesus mengetahui apa isi hati dari mereka, yaitu sebagian besar dari mereka ada yang tidak percaya. Dan Tuhan mulai mengatakan hal-hal seperti ini. Ketika Elia di Israel ada 3,5 tahun, waktu itu langit tertutup, ada banyak janda. Tetapi kenapa Elia hanya pergi kepada janda Sarfat? Demikian juga pada zaman Elisa, ada banyak orang kusta. Tetapi kenapa Elisa hanya pergi kepada Naaman? Tuhan sedang menyampaikan kepada orang-orang Yahudi yang mendengarkan nats itu di rumah ibadat. Dia sedang menyampaikan bahwa sesungguhnya ada banyak orang yang membutuhkan lawatan Tuhan. Tetapi hanya kepada mereka yang ditentukan, hanya kepada mereka yang percaya, yang akan mendapatkan kabar keselamatan maupun mujizat itu. Seperti Elia melawat janda di Sarfat, seperti Elisa melawat Naaman orang Syria tersebut. Dan mereka menjadi sangat marah. Mereka kemudian mendorong Yesus ke tepi jurang. Tetapi Yesus keluar dari tengah-tengah mereka dengan tidak disentuh oleh suatu siapapun, saudara. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pelayanan Yesus adalah pelayanan yang luar biasa, yang diteguhkan dengan kata-kata yang indah menurut mereka, tetapi sesungguhnya itu urapan Tuhan yang luar biasa di balik satu perkataan, pernyataan firman yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pelayanan Yesus disertai dengan kuasa. Pelayanan Yesus disertai dengan peneguhan. Pelayanan Yesus disertai dengan mujizat. Pelayanan Yesus disertai dengan otoritas. Pelayanan Yesus disertai dengan penyingkapan firman. Pelayanan Yesus disertai dengan penggenapan janji Tuhan. Pelayanan Yesus disertai dengan penggenapan nubuatan-nubuatan. Dan pelayanan dari Yesus disertai dengan proteksi, perlindungan daripada Tuhan, sehingga orang yang ingin berbuat jahat kepada Yesus tidak dapat menyentuh dia. Hingga pada saat dia izinkan, ya Allahku, Eloi Eloi lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu Yesus menyerahkan nyawanya, disitulah mereka dapat menjamah dia. Tetapi selama Yesus tidak menyerahkan nyawanya, mereka tidak dapat menyentuh dia sama sekali. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di Injil Lukas ayat 4, pasal 4 ayat 17 hingga ayat yang ke-19 ini menyatakan penggenapan janji firman Tuhan dari kitab Yesaya. Dan pada waktu Yesus melayani, firman itu digenapi. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati, ayat ini berkata tentang Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku. Dengan hal ini dia sedang menyatakan dirinya bahwa dia adalah Mesias, Kristus yang diurapi. Tetapi mereka yang mendengarnya secara langsung tidak percaya. Diberkatilah orang yang mendengar dan percaya. Tetapi orang yang mendengar, yang sudah mengalami Yesus, yang sudah berhadapan dengan Yesus pada waktu itu, tetapi tidak percaya, maka sama seperti orang kusta yang begitu banyak di Israel, sekalipun ada Elisa di sana. Tapi Elisa tidak datang untuk orang-orang kusta yang banyak itu. Elisa datang untuk Naaman.
Saudara, dan Naaman dikuduskan, ditahirkan ketika dia mandi 7 kali di sungai Yordan hanya karena satu firman yang disampaikan melalui Elisa. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, pesan Tuhan pada hari ini adalah Tuhan datang melalui umatnya. Roh Tuhan ada pada Yesus. Oleh sebab ia telah mengurapi Yesus. Dan Tuhan datang dengan pengurapannya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dia mengutus, Yahweh mengutus Yesus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan siapakah yang akan mengalami itu? Hanya orang yang percaya. Elia tidak datang untuk semua orang. Elia datang kepada janda di Sarfat. Dan saudara, pesan Tuhan pada pagi hari ini, ketika engkau sungguh-sungguh percaya, maka kuasa itu akan terjadi di dalam kehidupanmu. Tapi kalau engkau tidak sungguh-sungguh percaya, maka sekalipun engkau berhadapan muka dengan Yesus, mendengar satu firman Tuhan yang langsung keluar dari mulut Yesus, engkau tidak akan mengalami tahun rahmat Tuhan dan keselamatan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang belum pernah kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang belum pernah kita dengar. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, iman itu harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Sebab tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Tuhan. Iman adalah dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oleh karena iman, saudara, orang akan hidup oleh iman. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apakah gunanya orang-orang yang duduk di rumah peribadatan yang bahkan mendengar secara langsung Yesus membacakan nats penggenapan janji firman Tuhan bahwa Mesias ada di tengah-tengah mereka, tetapi mereka tidak percaya, bahkan mereka menghalau Yesus dari dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun engkau mendengarkan, engkau menyaksikan, engkau melihat, engkau merasakan, engkau mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupanmu, tetapi kalau dalam hatimu ada rasa tidak percaya, maka engkau tidak akan mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Lukas 4 ayat 17 hingga ayat yang ke-19, Tuhan menyatakan dirinya adalah Dia yang diutus, Dia yang diurapi untuk memberitakan pembebasan, untuk memberitakan kelepasan, untuk memberitakan bagaimana tahun rahmat Tuhan telah datang. Tetapi apakah bangsa Yahudi menerima Dia? Tidak, saudara. Orang Yahudi menerima Dia. Hari ini, hari perkenanan itu, pintu anugerah kasih karunia Tuhan telah dibukakan. Berapa banyak orang yang sungguh-sungguh percaya? Hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, tangan Tuhan seperti tangan yang berubah paku yang sudah mengulurkan tangan kepadamu. Ketika engkau ada di dalam pergumulan permasalahan, katakan, ini aku Tuhan, aku percaya kepadamu. Ini tahun pembebasan, tahun Yobel, tahun kelepasan, tahun pemulihan, tahun bagaimana belalang pelalap, belalang pelompat, belalang pindahan, belalang pengerip itu akan dihalaukan dari kehidupanmu hanya bagi engkau yang percaya. Ada banyak orang kusta di negeri Israel, tetapi Tuhan datang melawat Naaman, jenderal, panglima, orang yang berasal dari Syria yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun dia bersungut-sungut, dia katakan, apakah tidak ada sungai yang lebih baik untuk aku mandi? Kenapa harus di sungai Yordan yang kotor itu? Lalu bujangnya berkata kepada prajuritnya berkata kepada Naaman, Tuanku, bukankah yang dimintakan kepadamu hanya persoalan muda? Mengapa engkau bersungut-sungut? Lalu kemudian Naaman taat. Dengan gengsinya sebagai seorang panglima, dia masuk ke dalam sungai itu, dia membenamkan dirinya 7 kali dan kustanya ditebus. Orang yang gengsi datang kepada Tuhan, orang yang tidak percaya datang kepada Tuhan, dia tidak akan beroleh apa-apa. Tapi orang yang menenggelamkan gengsinya, mau datang kepada Tuhan, merendahkan dirinya, membuka hatinya untuk Tuhan, dan berkata, Tuhan, aku mau taat, aku mau melakukan kehendak-Mu, aku mau percaya kepadamu, maka keselamatan itu akan terjadi di dalam kehidupan. Saudara, saya merenungkan pada hari-hari ini, bahwa sesungguhnya Tuhan tidak kurang baik untuk menyatakan keselamatan yang daripada kita. Tapi sayangnya, ada orang-orang yang terlena dan menolak kasih karunia Tuhan di dalam kehidupannya. Padahal kasih karunia itu sudah sangat terbuka. Dia memanggil sebanyak-banyaknya orang untuk diselamatkan. Tetapi why? Atau terkutuklah orang yang tidak percaya. Tapi diberkatilah orang yang percaya dan menyambut kedatangan Tuhan. Yesus datang untuk menyembuhkan, memulihkan. Dia datang untuk menyelamatkan yang terhilang. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, Ia mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Hanya apakah kita mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan?
Serahkan hidupmu kepada Tuhan pada pagi hari ini dengan sungguh-sungguh dan katakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk memberikan kelepasan. Tahun rahmat Tuhan sudah datang. Sudahkah engkau percaya kepada Tuhan Yesus? Mari berdoa. Bapa di surga, kami berdoa, kuatkan dan teguhkan hati kami ketika Yesus datang untuk menyelamatkan kehidupan kami. Kami menyambut tangan Tuhan dengan terbuka, dan kami percaya ketika kami menyambut itu dengan buka hati, dengan sungguh-sungguh dan percaya, maka kuasa mujizat keselamatan itu terjadi nyata di dalam kehidupan kami. Mari angkat tanganmu dan katakan, aku disembuhkan, aku dipulihkan, aku diberkati, keluargaku rukun damai sejahtera, ada Yesus di dalam kehidupan keluarga rumah tanggaku, pekerjaanku diberkati, tangan Tuhan menolong, ada jalan keluar di dalam kehidupan kita semuanya, pertolongan Tuhan sungguh ajaib di dalam kehidupan kita, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur bahwa tangan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami berdoa, kami sambut berkat-Mu di dalam nama Yesus. Pagi hari ini mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kiranya menyertai, memimpin, membimbing kami dimanapun kami berada. Kiranya Kristus menjadi Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kami, dan kami percaya ketika kami menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, maka keselamatan terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami sambut berkat-Mu yang spesial, yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami sambut berkat-berkat-Mu hari ini, kelepasan dan tahun rahmat Tuhan terjadi di dalam kehidupan nikah, rumah tangga kami, hidup kami, dalam pekerjaan kami. Kami semua percaya kami diberkati, di dalam nama Yesus semua yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Shalom saudara, selamat beraktivitas, God bless you, tahun rahmat Tuhan sudah datang. Haleluya, amin.